Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Sampai saat ini kita masih mempelajari kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam perjanjian lama. Kita telah sampai di Mazmur pasal 57, 58, dan 59. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih. Sebuah kehormatan buat kami. Tuhan berkati-Mu. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pada awalnya Mazmur 57, 58, dan 59 dalam judul mereka terdapat kata-kata berikut. Kepada pemimpin paduan suara, menurut jangan hancurkan. Jadi kita perlu gagasan tentang judul ini. Jangan hancurkan, kemungkinan besar adalah nada tertentu untuk menyanyikan himne atau mazmur. Frasa yang sama disebutkan dalam Ulangan pasal 9, ayat 26 ketika Musa mohon atas nama bangsa itu. Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri yang Kau tebus. Kita juga memiliki pembela dan pengantara yang lebih besar dari Musa, yang adalah Kristus, yang berjanji dan mengatakan domba-dombaku tidak akan pernah binasa. Saya pikir judul ini termasuk penghiburan, karena menegaskan bahwa orang percaya sejati tidak akan pernah binasa. Jika kita menerimanya secara profetik, orang-orang ini bisa saja dimusnahkan selama masa kesusahan besar. Kristus sendiri berkata, jika hari-hari itu tidak dipersingkat, tidak ada manusia yang akan selamat. Tetapi Tuhan akan mempersingkat hari-hari ini demi sisa umat pilihan yang akan memasuki kerajaan. Jadi jangan menghancurkan penuh dengan ajaran-ajaran yang indah. Apakah untuk menghibur kita atau secara profetik untuk orang-orang di masa mendatang? Sungguh ini dalam Mazmur kesusahan besar, Allah mengirimkan peneguhan kepada Ya. kita bahwa di tengah kesusahan besar orang Benar. percaya tidak akan pernah binasa. Benar. Pada judulnya, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kapankah insiden ini terjadi? Gua manakah yang dimaksudkan di sini? Kemungkinan besar itu adalah Gua Adulam. Ada 3 mazmur yang berbicara tentang pengalaman Daud di gua. Pertama, Mazmur 142 yang saya pikir adalah yang pertama tulis tentang kejadian ini. Daud berada dalam kondisi psikologis yang sangat buruk. Ia berkata, aku tidak dapat menemukan bantuan atau belas kasihan dari pihak manapun. Faktanya standar di sini bahkan lebih tinggi. Terutama di akhir mazmur ini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dan ia mencapai puncaknya dalam Mazmur pasal 34. Ketika ia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Pujian puji-puji kepadanya kepadanya tetap di dalam mulutku, tetap dalam karena mulutku. Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dia menyebutkan pengalaman yang luar biasa dalam Mazmur 34. Keadaannya sulit bagi Daud ketika ia berada di dalam gua. Tetapi ia menulis 3 mazmur yang indah, 142, 57, dan 34. Apakah mungkin untuk memberi kita pembagian Mazmur sebelum kita membahas tema utamanya? Saya pikir membaginya tidak sulit. Pada awalnya, ia berseru memohon belas kasihan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dia terus seperti itu sampai dia sampai pada ayat 7 di mana kita menemukan nada yang berbeda. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dia juga mengatakan ungkapan yang sangat bagus di ayat 8. Aku mau membangunkan fajar, atau dalam sebuah versi lain di Alkitab, aku membangunkan fajar dengan nyanyianku. Artinya aku membangunkan fajar, aku akan bangun sebelum fajar menyingsing. Aku akan membangunkannya dengan nyanyian himne-himneku. Tentu saja ini adalah nada yang sangat percaya diri meskipun ia dikejar oleh raja yang ingin membunuhnya. Tapi ia membangunkan fajar dengan nyanyiannya. Jadi Mazmur ini dibagi menjadi 2 bagian, ayat 1-7 ia berbicara tentang mempercayai Tuhan di tengah berbagai bahaya. Ya. Dari ayat 7 sampai akhir Mazmur dia berbicara tentang bernyanyi di tengah-tengah bahaya. Benar.
Saya perlu komentar Anda tentang pendahuluan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ia berbicara tentang belas kasihan dan perlindungan Allah di bawah sayap Allah. Benar. Kata-kata berlindung di bawah sayap Allah. Ya. Berbicara tentang apakah kata-kata ini kepada kita? Ungkapan kasihanilah aku yang disebut di awal Mazmur ini juga disebut di awal Mazmur pasal 51. Mazmur sebelumnya 56 dan Mazmur ini. 3 kali di bagian singkat ini awalnya adalah kasihanilah aku karena orang percaya membutuhkan belas kasihan. Apakah musuh-musuhnya bersifat internal, nafsunya, atau eksternal? Orang Filistin, Saul, atau Absalom, orang percaya membutuhkan belas kasihan. Perlindungan di bawah bayang-bayang sayap Allah adalah ekspresi yang sangat bagus. Yang disebutkan untuk pertama kalinya tentang Rut, orang Moab. Yang kisahnya terdapat dalam Rut pasal yang kedua. Boas berkata kepadanya, Tuhan yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Berbahagialah orang percaya yang berlindung di bawah sayap Tuhan. Ketika Kristus datang, ia memanggil umatnya. Tetapi sayangnya berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tetapi orang percaya senang berada di tempat yang aman itu, di mana kelembutan dan juga kuasa Tuhan ada, persis seperti induk ayam mengumpulkan induknya di bawah sayapnya, yang merupakan tempat yang aman dan hangat pada saat yang bersamaan. Dalam ayat 3 setelah ia berseru kepada Allah yang maha tinggi, ia berkata ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Sela. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ia menyebut surga sebagai sumber keselamatannya. Apa yang bisa kita pahami di sini? Apakah mengenai keselamatan kekal atau diselamatkan dari kesusahan besar? Tidak ada sumber keselamatan lainnya. Mazmur 60 mengatakan sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dia yang bersandar pada keselamatan melalui manusia itu keliru. Tapi seperti yang Musa katakan di masa lalu, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kali pertama kata keselamatan disebut dalam Kejadian 49:18. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gambar keselamatan yang paling indah adalah ketika Allah mengirimkan dari surga. Bukan hanya belas kasihan atau kuasa, tetapi anaknya. Dan ini adalah hal yang agung ketika Kristus datang saat sudah genap waktunya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, sumber keselamatan baik tepat waktu atau kekal adalah Allah dan surga. Dan tidak ada sumber keselamatan lain dimanapun. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Beberapa komentator percaya bahwa Mazmur 57 merujuk saat di Gua Adulam, tempat Daud menulis sejumlah mazmur-mazmurnya dan merenungkannya. Kita lihat dalam penderitaan Daud yang direkam dalam Mazmur ini dan lain-lain sebuah gambaran tentang siksaan dan penderitaan Kristus selama gambaran penderitaan sisa orang saleh selama periode kesusahan besar. Dan juga mazmur-mazmur ini berbicara tentang kita saat ini. Kelengkapan mazmur-mazmur ini adalah salah satu keajaiban dan kemegahan firman kudus. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya mempunyai sebuah pertanyaan dalam Mazmur 58. Apakah kamu mengatakan yang benar, hai kamu yang hening? Tolong jelaskan tentang ini. Saudara Yosef pendahuluan untuk Mazmur 58, kebenaran yang hening. Kepada siapakah dia berbicara dan apa artinya? Dia menyebut orang-orang yang dia katakan di ayat 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ayat pertama tampaknya sulit dalam bahasa Ibrani, tetapi terjemahan bahasa Inggris Darby dapat membantu kita. Dia menerjemahkannya seperti ini, apakah kebenaran memang diam? Apakah kamu mengucapkannya? Jadi dia menegur orang-orang karena mereka tidak membicarakan hidup benar atau kebenaran, seolah dia ingin mengatakan bahwa kebenaran hilang di antara mereka yang mengklaim bahwa mereka
mengenal Allah. Jadi ia berbicara tentang absennya kebenaran dan hidup benar. Benar. Saudara Yosef, apakah ini terjadi di semua era? Padahal dunia sejak awal kosong dari kebenaran dan dari hidup benar. Orang-orang sangat menderita karena ketidakadilan. Seperti Salomo berkata, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Tapi ada harapan besar bagi bumi. Waktunya akan tiba ketika Kristus akan memerintah, dan ketika itu terjadi, perkataan sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan akan digenapi ketika Raja Kebenaran dan Sejahtera akan datang. Benar, memang kebenaran dan keadilan sosial tidak ada saat ini. Dan kebenaran tidak ada. Benar. Sebenarnya dalam salib Kristus, ketidakbergunaan keadilan sosial terbukti. Ya, tidak satu pun. Ketidakadilan yang khas. Ketidakadilan ada di sana, tapi dasar kebenaran telah diletakkan. Dan itu akan digenapi ketika Kristus akan datang dan memerintah di dunia yang menderita ini. Ayat 9 perlu penjelasan agar kita dapat memahaminya. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Apakah arti ayat-ayat ini? Ini adalah gambaran retoris. Bayangkan seseorang telah membawa panci untuk memasak makanan, lalu dia membawa semak duri dan membakarnya. Sebelum panci merasakan api yang menyala dan membakar semak duri, badai yang kuat bertiup dan menyapu duri hijau segar dan yang hangus. Ini adalah gambar retoris yang menunjukkan kepada kita bahwa sebelum orang berdosa dapat melakukan apa saja, penghakiman dilaksanakan atas dirinya. Ada yang mengatakan bahwa duri hijau segar yang hangus mengacu pada orang jahat, apakah mereka tua atau muda. Keduanya akan tersapu oleh penghakiman Tuhan. Pertanyaan akhir dalam Mazmur ini adalah tentang ayat 6. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa muda ya Tuhan. Apakah pantas bagi kita di era kasih karunia untuk menaikkan doa ini bagi mereka yang menyusahkan kita? Kristus mengajarkan kita yang sebaliknya ketika dia berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Namun, kita tahu bahwa mereka yang kita doakan dan harapkan keselamatannya akan menghadapi takdir yang tertulis di sini jika mereka tidak segera bertobat. Apa yang tertulis di ayat 6 tidak bertentangan dengan kebenaran. Tetapi itu bertentangan kasih karunia. Kita hidup di era kasih karunia saat ini, dan itulah sebabnya kita berdoa bagi mereka agar mereka diselamatkan. Tapi jika zaman kasih karunia berakhir, Allah akan perlukan mereka dalam kebenaran keadilan. Ini akan menjadi takdir semua orang jahat yang menolak kasih karunia. Gigi mereka akan patah, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan di neraka selamanya. Jadi doa seperti itu akan sesuai di antara orang-orang percaya dalam perjanjian lama. Benar. Sebelum era kasih karunia. Benar. Mazmur 59 juga berjudul menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Mohon beritahu saya tentang apa yang terjadi dalam insiden ini. Bahkan pada waktu itu, Daud baru saja menikahi Mikal, putri Saul. Dan ketika raja yang jahat ini mendengar para wanita bernyanyi untuk Daud sambil berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa, ia menjadi benar-benar marah. Dan berkata, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Jadi Saul memutuskan untuk membunuh Daud. Oleh karena itu ia mengirimkan mata-mata untuk mengawasi rumahnya 3 kali. Dalam 1 Samuel 19, frasa Saul mengirimkan orang-orang suruhan. Disebutkan 3 kali. Tapi pada kenyataannya Mikal melakukan sesuatu yang terhormat dan menyelamatkan Daud pada waktu itu. Ia membiarkan Daud melarikan diri dan meletakkan patung di atas bantal bulu kambing di tempat tidur sebagai ganti Daud. Ia mengelabui musuh. Dia mengelabui musuh untuk mencuri waktu. Jadi ketika mereka melihat, mereka mengira Daud tidur di rumah dan pergi untuk memberitahu Saul, jadi dia minta mereka untuk membunuhnya. Ketika mereka pergi untuk membunuhnya, mereka menemukan bahwa itu bukan Daud. Pada saat itu Daud sudah selamat dan sedang bernyanyi seperti yang dikatakan Mazmur ini kepada kita. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Lalu dalam ayat yang ke-16, tetapi aku menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku bersorak-sorai karena kesetiamu. Mereka berencana membunuhnya di pagi hari, tapi sebenarnya di pagi yang sama, Daud bernyanyi karena dia selamat. Ini adalah gambaran dari keselamatan Tuhan yang ajaib di banyak waktu ketika kita seharusnya berakhir, tetapi pada saat itu kita sebenarnya dilindungi dan bernyanyi dalam naungan yang maha tinggi. Oke, Saudara Yosef ayat 10 mengatakan, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku.
Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Lalu dalam ayat 17 dan 18 ia berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Dia bernyanyi tentang belas kasihan Tuhan dan sekarang dia berpaling kepada Allah yang berbelas kasihan. Apa yang bisa kita pelajari? Belas kasihan Tuhan benar-benar besar. Salah satu hal yang indah adalah bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Tetapi yang bahkan lebih besar dari belas kasihan Allah adalah Allah. Belas kasihan itu sendiri. Sebenarnya kita memiliki keduanya. Damai sejahtera Allah dan Allah damai sejahtera. Kita memiliki belas kasihan Allah dan Allah belas kasihan. Bahkan pribadi Allah yang penuh belas kasihan lebih besar dari semua karunia-Nya. Karunia-karunia-Nya sangat besar dan pribadinya lebih tinggi dan lebih agung daripada semua karunia-Nya. Inilah yang dinikmati setiap orang percaya, terutama ketika Tuhan mengizinkannya melewati masa-masa sulit. Dapatkah kita melihat di dalamnya gambaran peralihan dari keadaan doa yang cemas ke keadaan sujud, di mana orang yang berdoa ini membutuhkan belas kasihan Allah, sementara para penyembah berpaling kepada Allah belas kasihan, Allah itu Benar. sendiri. Ketika kita berseru, Dia menjawab kita. Lalu kita mempersembahkan sujud dan penyembahan. Ini menyerang kita pada Mazmur 50 ayat 15. Yang berkata, berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi pada awalnya kesusahan besar datang, dan orang percaya berseru maka Tuhan menyelamatkannya. Akibatnya orang percaya bersujud dan memuliakan Tuhan. Oke, kita rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur 58 ayat 10 orang benar itu akan bersuka cita. Sebab ia memandang pembalasan, ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Tampaknya seolah-olah orang benar bermegah atas orang jahat. Apakah itu benar? Saudara Yosef, apakah ini gambaran dari sikap menyembuhkan diri orang benar atas kemalangan musuh? Saya senang karena pertanyaan ini diulang lebih dari sekali. Karena kita sebagai orang Kristen di era kasih karunia sekarang, merasa bahwa ini adalah nada sumbang. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, itu bukanlah apa yang kita pelajari tentang Kristus di era kasih karunia. Kristus yang tidak bermegah atas kejatuhan musuh, tetapi bersukacita dalam pertobatan orang berdosa. Dan kita juga tidak boleh bermegah atas kejatuhan musuh, tapi bersukacita atas keselamatannya. Tapi, saya juga akan mengatakan bahwa ini adalah takdir dari siapapun yang menolak dan membenci kasih karunia. Ketika Allah datang untuk menghakimi, akankah kita bersukacita? Akankah kita bersukacita ketika Tuhan melenyapkan yang jahat di bumi? Jawabannya adalah ya, tentu saja kita akan berada dalam keselarasan yang sempurna dengan Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya sekarang, dan dalam kebenarannya di masa depan. Tidak ada ketidakadilan pada Allah, jauhilah hal itu dari Dia. Dia memiliki kasih karunia sekarang. Kesabarannya menanggung jutaan orang, tapi Dia juga memiliki kebenaran bagi mereka yang menolak kasih karunia. Aku ingat bahwa pertama kali haleluya disebut dalam Alkitab adalah Mazmur 104 dan itu terkait dengan menuntut balas dari orang jahat. Ayat terakhir dalam Mazmur 104 berkata, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Saat orang berdosa akan dihabisi, orang benar akan bernyanyi, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Hari ini kita bersukacita untuk keselamatan orang berdosa. Besok ketika orang berdosa menolak keselamatan menghadapi murka Allah, haruskah kita kasihan padanya? Jawabannya adalah tidak. Kita akan berada dalam keselarasan yang sempurna dengan Allah. Dalam kasih karunia sekarang dan dalam kebenarannya di masa depan. Ayat 13 berkata, habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Ia berkata, Allah memerintah atas Yakub sampai ke ujung bumi. Tapi saat ini kita belum melihat hal ini terjadi, segala sesuatu tunduk kepadanya. Kapankah hal ini akan terjadi? Pada saat pemulihan semua hal, regenerasi, semua ini adalah nama, waktu di mana Kristus akan turun dari surga untuk memerintah di bumi. Kemudian Allah akan menjadi penguasa sampai ke ujung bumi. Semua akan tunduk kepadanya. Ini harus terjadi. Seperti yang kita katakan menurut 1 Korintus pasal yang ke-15. Kristus pasti akan memerintah dan menegakkan keadilan di bumi dan
kebenaran akan memenuhi seluruh bumi, itulah yang akan terjadi. Ini adalah kata-kata nubuat yang jelas, tegas, dan eksplisit. Yang beberapa orang menyangkalinya, tapi firman Tuhan meneguhkannya. Dan kami percaya kepada Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Yosef atas penjelasannya. Saudara Yosef, ada ungkapan tentang orang jahat yang diulangi 2 kali. Sekali dalam ayat 7, pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Kemudian di ayat 14, pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Siapakah yang ia maksudkan dengan mengatakan seperti anjing? Sebagai seorang nabi, di sini Daud berpaling dari penderitaan pribadinya ke penderitaan bangsanya. Penderitaan pribadinya berasal dari Saul dan gerombolannya yang kita tidak gambarkan sebagai anjing. Tapi Alkitab menyebut bangsa lain seperti itu, dan itu adalah analogi yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Bahwa orang-orang bukan Yahudi dipandang sebagai anjing. Bangsa-bangsa lain adalah semua orang yang bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Ini adalah konsep Perjanjian Lama. Tentu saja dalam terang Perjanjian Baru, Tuhan mengarah kepada semua orang dengan kasih karunia-Nya. Dan kita menghormati semua orang, tetapi ini adalah konsep Perjanjian Lama. Dan itulah sebabnya dia berpaling dari musuh-musuh pribadinya kepada musuh-musuh bangsanya. Bangsa ini akan sangat menderita, terutama setelah pengangkatan gereja dari negara-negara sekitarnya. Ini sangat jelas, misalnya dalam Zakaria pasal yang ke-14. Zakaria pasal 14 menunjukkan pada kita betapa orang-orang Yahudi akan menderita dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Di sini Daud berkata, Tuhan akan memberi kita kemenangan atas bangsa-bangsa lain yang akan mengelilingi kita, dan di pagi hari kita akan bernyanyi dan memuji sementara mereka akan tersapu. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan komentar hadirin. Apa yang telah kita pelajari di episode ini? Keselamatan kita bukan dari bumi tetapi dari surga. Benar, sumber keselamatan kita adalah surga. Kalau Allah mau memperlakukan kita dalam kebenaran, kita akan binasa, tetapi Ia memperlakukan kita dalam kasih karunia. Benar. Saya akan bernyanyi dan membuat melodi karena hati saya teguh oleh Tuhan. Yang benar-benar menyemangati adalah bahwa kita memiliki Allah kasih karunia dan juga kasih karunia-Nya. Dalam Mazmur ini, kasih setianya akan menyongsong aku, sementara dalam Mazmur 23, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya suka judul Mazmur ini, jangan hancurkan. Itu menyemangati saya bahwa orang percaya tidak akan pernah binasa. Ayat yang manis mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya ingin mendorong Anda dimanapun Anda berada, dengan pendahuluan dari 3 Mazmur yang kita baca hari ini, jangan hancurkan. Apapun kesusahan Anda di negara manapun di dunia, apapun status sosial atau politik Anda, Tuhan berjanji bagi Anda, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingatlah perkataan Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Yakinlah pada janji-janji Tuhan, jangan takut dengan keadaan sekitar. Kita akan bertemu kembali di episode yang baru untuk bersuka cita dalam janji-janji Allah bagi kita. Tuhan besertamu. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق
في حياتي كل المواعيد. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة وملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة املاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمانه أنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.